Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi nih sama Ibu. Kira-kira ada yang tahu nggak ya hari ini kita bakal bahas materi mengenai apa? Oke, langsung aja ya Ibu kasih tahu. Sekarang kita akan membahas tentang aku dan cita-citaku. Oke, sebelum kita belajar, Ibu bakal menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami apa itu cita-cita. Yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami ciri-ciri puisi. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu mempelajari pertumbuhan hewan. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Ibu mau tanya nih ke kalian, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Nah, lalu apakah hal yang kalian bayangkan itu merupakan sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Atau apakah kalian pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang pilot, seorang arsitek, seorang dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mari kita belajar tentang cita-citaku. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira pekerjaan apa ya yang ada di gambar ini? Atau ada yang bercita-cita ingin memiliki pekerjaan seperti yang di gambar ini? Nah, coba kita lihat ya. Oh, katanya nih, aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Oh, berarti ini adalah seorang guru. Coba kita lihat gambar yang kedua. Wah, gambar apa ya ini? Coba ya kita lihat. Oh, katanya nih, aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan. Wah, hebat ya. Lanjut ya, gambar yang ketiga. Nah, ini gambar apa ya anak-anak? Ini ada hewannya, juga ada dokter ya. Berarti ini adalah dokter hewan. Wah, siapa nih yang bercita-cita ingin menjadi dokter hewan? Kita lihat ya kegiatannya. Nah, katanya kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sakit. Nah, jadi buat kalian yang memiliki binatang peliharaan gitu ya, yang sakit ataupun binatang yang mau melahirkan, nah bisa datangnya ke dokter hewan. Awas jangan sampai terbalik ya, jangan sampai kaliannya yang sakit malah pergi ke dokter hewan, nggak boleh ya. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini gambar apa ya anak-anak? Iya betul sekali, ini gambar seorang sedang melukis. Berarti pekerjaannya adalah seorang pelukis. Kita lihat. Nah, betul. Jadi kegiatan utamanya katanya sehari-hari itu melukis di atas kertas atau kanvas. Nah, siapa yang hobi melukis di sini? Semoga nanti bisa menjadi pelukis yang hebat. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Wah, ini ada berseragam. Terus ada pesawat-pesawatnya. Kira-kira dia seorang apa ya? Kita lihat aja. Wah, ternyata dia seorang pilot. Kegiatan utamanya yaitu menerbangkan dan membawa penumpang secara aman ke tempat tujuan. Wah, hebat banget ya. Hebat, hebat, hebat. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu udah menjelaskan ya beberapa contoh profesi yang dijadikan cita-cita seseorang beserta dengan kegiatan-kegiatan utamanya. Sekarang, Ibu mau tanya nih, apa itu cita-cita? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke deh, Ibu kasih tahu ya. Jadi, cita-cita adalah keinginan, impian, atau harapan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, Ibu yakin pasti kalian semua di sini memiliki tuh yang namanya keinginan, impian, ataupun harapan di masa depan. Nah, Ibu gimana sih biar kita mencapai cita-cita yang kita impikan? Nah, salah satu jalannya yaitu belajar yang rajin, belajar yang giat, jangan pemalas, terus berusaha dan pantang menyerah. Semangat ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih tugas, tapi ini nanti tulis aja ya di buku catatan kalian masing-masing. Kalian tuliskan cita-cita kalian di masa depan beserta dengan kegiatan utamanya atau kegiatan sehari-harinya dari profesi tersebut dan keahlian yang kalian miliki. Kalian tulis di buku tugas masing-masing ya. Nah, sekarang ya anak-anak ada sebuah teks. Katanya ini cerita tentang Udin dan Beni. Coba ya kita baca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu banyak hal.
Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Ibu kalau nggak nasi kayak apa hari. Wah, ini sih kayaknya sebuah teks puisi ya anak-anak. Loh, dari mana ibu tahu kalau ini teks puisi? Kan tidak ada bacaannya kalau ini sebuah puisi. Nah, nanti kita akan telaah secara bersama-sama untuk membuktikan bahwa teks ini merupakan teks puisi dengan cara mencari ciri-cirinya ya. Sekarang kita baca dulu dan kalian dengarkan. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Wah, keren banget ya puisinya. Tadi kan kalian udah mendengarkan ya ibu membaca puisi. Nah, sekarang kita berdiskusi untuk membuktikan ucapan ibu tadi yang katanya teks tersebut merupakan teks puisi. Yuk kita diskusi bersama-sama. Ini anak-anak teks puisi yang tadi. Nah, sekarang kita mulai mencari ciri-cirinya ya. Nah, ibu mau tanya nih, apakah kalian menemukan kata-kata yang tersusun ke dalam baris? Wah, iya nih Bu, puisi ini terdiri atas kata-kata yang tersusun ke dalam baris. Mana Bu? Coba lihat. Nah, ini dia. Jadi, ini disebutnya baris ya. Dari dimulai kata anganku, melayang ke masa depan. Itu merupakan kata-kata yang tersusun ke dalam satu baris. Nah, lanjut yang kedua ya. Apakah kalian menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, jadi baris-baris ini terkumpul menjadi dua bagian. Wah, mana nih yang disebut dua bagian tuh, Bu? Kita lihat. Nah, ini disebut bait satu. Kemudian yang bawahnya juga disebut dengan bait dua. Nah, kita udah dapet nih ciri-cirinya. Nah, tapi masih ada loh satu ciri lagi yang belum kita temukan. Apa tuh ya? Nah, coba kita lihat di sini. Anganku melayang ke masa depan. Kata akhirnya itu apa? Depan ya. Nah, di sini kita cari huruf vokalnya. Kalian masih ingat kan huruf vokal itu apa aja? Yaitu ada A, I, U, E, O. Nah, di sini kita lihat huruf vokalnya apa dari kata depan. Oh, ada A sama E, tapi kita kan carinya yang paling terakhir, yaitu berarti A. Jadi pada baris ini huruf vokalnya itu adalah A. Selanjutnya kita cari lagi baris kedua, huruf vokalnya dari guru U. Terus huruf vokal baris ketiga A lagi ya, karena ini katanya depan. Terus huruf vokal pada baris keempat U lagi. Jadi pada bait pertama itu huruf vokalnya ada A, U, A, U. Nah, selanjutnya kita cari di bait kedua. Ini ada baris pertamanya, yaitu kata terakhirnya cita-cita. Nah, huruf vokal akhirnya berarti A. Terus baris keduanya dari bait kedua yaitu takkan lelah aku mencari ilmu. Kata terakhirnya ilmu, berarti huruf vokalnya adalah U. Lalu baris ketiga dari bait kedua yaitu takkan aku berpangku tangan saja. Nah, huruf vokal akhirnya berarti A. Lalu baris keempat bait kedua demi tercapainya cita-citaku. Nah, berarti huruf vokalnya adalah U. Jadi, bunyi vokal pada bait kedua yaitu ada A, U, A, U. Sama ya, sama bait pertama. Tadi kita sudah menemukan ya beberapa ciri-cirinya, yaitu penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Lalu setiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, terus puisi memiliki rima akhir A, B, A, B. Nah, puisi yang tadi kita telaah itu memiliki rima akhir ABAB ya, yaitu AU, AU. Nah, lanjut puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Tadi ya, satu baris itu memuat beberapa kata-kata. Lalu baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, selanjutnya nih, nah ini ada penyusunan kalimat atau penyusunan baris puisi. Tapi ini akan menjadi sebuah tugas kalian di rumah ya, gitu. Jadi nanti kalian susun baris-baris puisi ini menjadi sebuah bait puisi. Nah, ini kan ada 4 baris, berarti jadi berapa bait? Ya, jadi satu bait saja ya. Tapi kalian susun dengan tepat ya. Nah, selanjutnya ini ada percakapan dari Lani dan Udin. Nah, kita lihat ya. Kata Lani gini, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Terus Udin menjawab,
Menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Nah, terus kata Udin, benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Nah, terus kata Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, mulia banget ini cita-cita Lani. Nah, terus kata Udin, wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, itu tadi percakapan dari Lani dan Udin. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar apa aja nih? Ada kucing ya, ada kelinci, ada ayam. Apakah kalian melihat kalau mereka ini memiliki anak? Iya ya, jelas di sini tak ada kucing bersama dengan anaknya, ada kelinci bersama dengan anaknya, dan ada ayam beserta anak ayamnya. Anak-anak, gambar-gambar ini menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan juga ada hewan dewasanya. Ini artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Anak-anak, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Anak-anak hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami yang namanya metamorfosis. Nih, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhannya dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tuh, sekarang kita lihat susunan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Nah, di layar sini ada gambar anak kucing nih. Nah, kalau kucing ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tetapi dia tidak metamorfosis anak-anak. Lah, kenapa Bu? Dia tidak bermetamorfosis? Ya karena kucing ini tidak mengalami perubahan bentuk, dia hanya mengalami pertumbuhan saja. Nah, kita lihat di sini. Ini awalnya dari anak kucing ya, kucing baby. Terus dia bertumbuh menjadi kucing remaja. Nah, lalu bertumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh yang tidak mengalami metamorfosis yaitu seperti ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hewan kucing. Nah, zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Nih, kayak gini. Nah, terus kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa dan organ reproduksinya telah siap untuk melakukan fertilisasi. Nah, jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot dan akan kembali lahir lagi kucing berikutnya gitu ya. Gambar yang sebelahnya ini ada metamorfosis kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini mengalami metamorfosis karena ia mengalami pertumbuhan dan perkembangan juga perubahan bentuk. Nah, diawali dari kupu-kupu dewasa. Ia bertelur, kemudian menetas menjadi ulat atau larva. Lalu ulat ini berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, selanjutnya si kepompong atau pupa ini berubah menjadi kupu-kupu muda. Nah, dari kupu-kupu muda ini menjadi kupu-kupu dewasa dan begitu seterusnya. Jadi, kupu-kupu ini mengalami metamorfosis ya karena ia berubah bentuk dan juga mengalami pertumbuhan serta perkembangan. Kayak gitu ya, anak-anak. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini pada tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Pembelajaran ke-1. Nah, tadi kita udah bahas tentang cita-cita, kita udah belajar tentang puisi beserta ciri-cirinya, dan kita belajar tentang metamorfosis hewan. Nah, jangan lupa dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi ya, tentang menuliskan cita-cita beserta kegiatannya, lalu menyusun sebuah baris puisi menjadi satu bait puisi yang bagus dan tepat. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.